Shalom pemirsa Harapan Baru yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam podcast Harapan Baru. Kali ini kita kembali ditemani oleh tamu yang mungkin sudah familiar ya, karena sebelumnya di podcast bulan Juli Kak Edwin sudah bersama-sama dengan kita dan sharing pengalaman kehidupan yang luar biasa yang saya yakin memberkati pemirsa dan saya sendiri juga boleh diberkati dari pengalaman sharing Kak Edwin. Selamat siang Kak Edwin. Selamat siang. Gimana kabar hari ini? Baik. Aman tadi perjalanan dari Gianyar? Aman, aman ya? Tuhan, nggak ya. banjir ya? Nggak banjir, cuma hujan-hujan aja. Hujan-hujan ya. Kita di Bali beberapa hari ini memang cuaca lagi ekstrim ya, dan curah hujan cukup tinggi sehingga ada banjir juga di beberapa tempat. Tapi puji Tuhan kita boleh bertemu kembali ya Kak Edwin ya, dalam keadaan sehat tentunya. Puji Tuhan. Ya, dan siap untuk berbagi ya hari ini. Iya. Ya, tentunya pemirsa Harapan Baru pasti sudah menunggu-nunggu ya, karena waktu itu sempat juga saya sampaikan ini bakalan ada jilid 2 nih. Kelanjutan dari Tuhan mengubah lembah kelam menjadi lembah pujian. Jadi luar biasa sekali karena keterbatasan waktu ya waktu itu. Jadi kita akan sambung kembali hari ini dan masih di dalam topik yang serupa ya. Saya mungkin perlu ingatkan kembali, Kak Edwin adalah anak seorang hamba Tuhan ya, Bapak Pendeta Putu Widiarsana di GKPB juga. Beliau selama ini lebih banyak di luar gitu karena studi di Jogja, di Jawa, kemudian hidup di Malang, menikah, dan pergumulan pernikahan inilah yang tidak mudah dihadapi oleh Kak Edwin, tetapi hari ini kita bisa melihat beliau jauh lebih baik gitu ya, bisa memaknai kehidupan. Kalau saya mengingat kembali ya di dalam podcast kita pertama, perjumpaan yang unik ya, yang unik dan istimewa karena bukan karena saya suka sama kamu suka saya gitu, tetapi bagaimana mereka sama-sama mendapat petunjuk ya dalam tanda kutip dari Tuhan, menemukan pasangan hidup, kemudian memutuskan untuk menikah di bulan Juli 2020. Kemudian Tuhan berkehendak lain di bulan Januari 2021 Tuhan memanggil istri terkasih yang kalau kita lihat baru 6 bulan ya, menikmati kehidupan pernikahan. Masa yang berat pasti dilalui setelah itu dan sudah diceritakan dalam podcast di bulan Juli. Tidak mudah, merasa sendirian, marah sama Tuhan, kecewa, tetapi juga bertanya-tanya kenapa peristiwa ini bisa terjadi padanya gitu ya. Tapi akhirnya menemukan jawaban itu sampai satu titik Tuhan membalik semuanya, ada pembaharuan pemaknaan kehidupan sehingga ada hal-hal baru yang hari ini tentu akan di-sharingkan yang Kak Edwin bisa dapatkan dari semua pengalaman ini. Ya, satu yang menarik ya Kak ya, ketika berbicara tentang pernikahan gitu, yang waktu lalu belum sempat kita bahas banyak ya. Saya waktu itu tertarik dengan kata bahwa janji pernikahan itu bahwa saya menikah bukan sampai maut memisahkan, tetapi janji nikahnya itu seumur hidup. Jadi kalian berdua dengan almarhum memakai atau memilih kata bahwa kami berjanji setia dalam keadaan apapun sampai seumur hidup. Nah, dari kata itu kemudian saya tergelitik, gimana sih seorang Kak Edwin ya memaknai kehidupan pernikahan Kristen? Iya, kalau kami ya, karena waktu itu sebelum married pun memang kami sudah membicarakan hal-hal seperti ini dan kami betul-betul memaknai dan meyakini bahwa memang perkawinan Kristen di hadapan Tuhan, ketika kita mengungkapkan janji itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, memang alangkah baiknya itu adalah sesuatu yang betul-betul kita sadari gitu, bukan normatif. Hanya bagian dari liturgi aja ada janji perkawinan kita ucapkan, tapi betul-betul kita maknai sebagai janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan gitu. Nah, sebelum kami menikah memang waktu itu kami membahas hal itu dan dalam tanda kutip kami suka cari masalah. Dalam artian seperti ini, kami dari awal menyadari bahwa perkawinan itu atau rumah tangga itu adalah sesuatu yang kompleks, sesuatu yang rumit gitu. Rumah tangga itu rumit gitu, harus disadari dulu dari awal gitu, karena sangat banyak buntutnya ke belakang seperti itu. Ya kalau sederhana itu kan rumah makan ya. Nah, jadi
dengan kita menyadari bahwa rumah tangga itu sesuatu yang rumit, kita mau tidak mau harus mau belajar, gitu. Mau belajar untuk bagaimana sih kita menjalani sesuatu yang seru ini, gitu. Nah, saya bilang tadi suka cari masalah itu kami dalam konteks seperti ini, kami senang untuk mencari masukan. Mencari masukan dari orang-orang, orang-orang yang kami yakin lebih berpengalaman dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan kami ikut kata kesasi itu lebih dari 2 kali. Karena waktu itu kami masih di Jogja, dan ketika kami memutuskan untuk merit, kami ikut kelas kata kesasi di Jogja. Katekisasi pranikah, kata kesasi ya? pranikah gitu. Nah, karena waktu itu saya kan officially sudah jadi jemaat di GKI Gejayan waktu itu di Jogja, jadi saya daftar dan kami ikut kelas gitu. Kemudian kami ngerasa nggak cukup gitu. Kenapa? Karena waktu itu kelas kata kesasinya diadakan dalam bentuk kelas. Jadi bersama-sama dengan pasangan-pasangan lain yang mau merit dalam jangka waktu sekian ini gitu. Nah, karena kurang puas kami cari lagi tuh, ada beberapa pendeta, karena di Jogja kan banyak ya, ada banyak pendeta dari UKDW yang kebetulan beberapa kami kenal juga. Kami juga janjian untuk kami pengen sharing seperti itu. Kemudian ketika kami memutuskan move ke Malang pun saat itu belum menikah, kami cari waktu untuk ikut kata kesasi di GKJW juga seperti itu. Jadi itu yang membuat kami meyakini bahwa ketika kita mau memiliki harapannya gitu ya, perkawinan yang memang jangka panjang, persiapannya pun juga harus banyak gitu. Ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan berapa jauh, bekalnya kan menyesuaikan gitu. Nah, tentu kita semua berharap bahwa perkawinan siapapun itu adalah perjalanan panjang yang memang lama gitu. Dan dalam rangka mempersiapkan itu, kami memang mempersiapkan banyak hal, ya itu tadi, kami suka cari-cari lah gitu. Jadi apa sih masukan dari siapa, dari pengalamannya, apapun itu gitu. Sehingga kalau ditanya konsep perkawinan, buat kami pribadi, yang pertama perkawinan itu harus didasari atas kesadaran betul bahwa Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang menuntun kita untuk memilih bahwa perkawinan itu atau rumah tangga itu adalah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Karena ada juga kan orang-orang yang memang dipanggil untuk hidup selibat. Kita harus memastikan dulu, oh saya panggilannya adalah menikah. Oke, itu dulu. Nah, ketika saya panggilannya menikah sama siapa? Nah, itu terus kita bergumul dengan Tuhan. Ketika kita dipertemukan dengan pasangan pun juga kita bergumul lagi dengan karakternya seperti apa, kemudian latar belakangnya seperti apa, kehidupan keluarga seperti apa yang mau kita bangun. Itu kan harus kita omongin semua gitu. Nah, makanya dari situ kami ketika beberapa hari sebelum menikah itu, ketika Pak Pendeta menyusun liturgi janji perkawinan, waktu itu kami sepakati untuk kami yang konsep gitu, kami buat kata-katanya dan kami bahas betul gitu. Karena memang kematian itu kan keniscayaan ya gitu. Artinya saya hanya ngalamin duluan aja nih gitu. Semua orang yang punya pasangan saat ini setidaknya salah satunya pasti akan mengalami kayak saya kok gitu. Cuma memang waktu itu kami tidak pernah punya ekspektasi atau harapan apalagi akan secepat ini gitu. Kami kita berharap jangka panjang jauh segala macam, jadi kita siapin ya bekal sebaik-baiknya lah gitu. Nah, sehingga ketika kondisinya terjadi seperti ini, buat saya pribadi itu dalam tanda kutip udah kayak masuk dalam skenario gitu. Bahwa hal ini sudah menjadi bagian dari pembicaraan kami dulu. Bahwa salah satu dari kita pasti akan pergi duluan nih gitu. Udah sempat bahas itu? Iya, gitu. Karena kami waktu itu saya lupa ya. Kami Yeni atau siapa dapat dari salah satu mungkin konselor perkawinan atau apa gitu. Ada 3 hal gitu yang sering kali krusial untuk dibahas di dalam kehidupan perkawinan, kehidupan tentang finansial gitu. Kadang-kadang nggak semua orang mau terbuka akan hal itu. Kemudian yang kedua tentang seksualitas juga, dan yang ketiga tentang kematian ini gitu. Kadang-kadang kita menghindari pembicaraan itu karena kan nuansanya kan negatif ya, bikin sedih gitu. Tapi ketika itu adalah sesuatu yang pasti, kita harus prepare di situ. Mentalitasnya harus prepare dulu gitu. Ibaratnya kita jadi panitia kan, kita berusaha memastikan segala sesuatunya.
Misalnya kita jadi panitia acara apa, acaranya kapan, pembicaranya siapa, seksi acaranya bagaimana, protokol dan susunan acara dan seterusnya, kita berusaha memastikan itu. Nah, ini ada sesuatu yang dalam kehidupan manusia adalah kepastian, yaitu kematian gitu. Jadi memang alangkah baiknya diomongin gitu. Nah, memang waktu itu kita kayak guyon sih, lah kalau gitu mana yang lebih enak nih? Mati dulu apa mati belakangan? Ya nggak ada yang enak gitu. Tapi memang pernah sejauh itu juga membahas itu gitu. Sehingga ketika terjadi seperti ini, itu adalah bagian dari mencintai pasangan seumur hidup gitu ya, dalam artian janji. Makanya dalam podcast yang sebelumnya saya bilang, bagi saya pribadi dalam keadaan saya sekarang, janji saya itu masih berlaku gitu. Karena janji saya adalah menjadikan Yeni istri saya untuk seumur hidup saya gitu, dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan secara fisik dia udah nggak ada kayak sekarang, kayak gitu. Itu nggak mudah ya. Nggak mudah. Maksudnya itu agak sedikit aneh dalam tanda kutip, Aneh. karena tidak semua orang, punya pemahaman seperti itu ya. Karena ya kalau kita rata-rata dalam pernikahan Kristen janjinya ya sampai maut memisahkan gitu ya. Kalau udah mati ya udah gitu. Jadi secara otomatis juga cerai, sehingga orang katakan ya cerai mati gitu, tidak lagi bersama. Tapi ini menarik, dan apa yang Kak Edwin sampaikan tadi ya mungkin juga bisa menjadi sebuah pelajaran berharga bagi rekan-rekan ya, pemirsa yang masih muda yang sedang mempersiapkan pernikahan, bahwa pernikahan itu menjadi sebuah panggilan, dan kita ketika memenuhi panggilan itu harus mempersiapkan diri gitu. Saya dalam pendampingan beberapa kali ya pasangan-pasangan, kadang kita yang lebih bersemangat, yang memberi materi lebih bersemangat daripada mereka yang mau menikah gitu. Ini yang mau nikah siapa gitu. Nah, ini menjadi catatan juga ya bagi anak-anak muda yang memang ada panggilan untuk menikah nanti, supaya betul-betul mempersiapkan diri. Karena kita nggak tahu ya seperti apa ya kehidupan ke depan gitu. Yang mungkin juga salah satu adalah karena Kak Edwin pernah mempercakapkan hal ini dan mempersiapkan diri bersama sedemikian rupa ya, sehingga ketika situasi yang sangat berat dan pahit ini terjadi, bisa menemukan kembali makna kehidupan gitu. Betul, ya. Jadi tidak berhenti sampai di situ saja, sekalipun tidak mudah ya di awal-awal itu ya. Ada kompas moral yang selalu memaksa saya untuk tetap pada jalurnya gitu, walaupun dalam perjalanan itu memang saya ngalamin itu, makanya saya bilang lembah kelam gitu, karena memang seberat itu ternyata gitu ketika dijalanin gitu, tidak semudah ketika diobrolin aja gitu, diobrolin aja pun kadang-kadang udah nggak enak gitu rasanya gitu, cuman ya mau nggak mau harus diomongin hal seperti itu. Nah, sampai akhirnya kalau saya melihat ada sebuah perubahan gitu ya, dari pemahaman yang lembah kelam kepada lembah pujian, ada sesuatu yang berubah di dalam pemaknaan itu, baik yang di awal pernah dikatakan di dalam podcast sebelumnya, melepas jiwa, jadi terpisah dari jiwa itu ya, perasaan itu yang marah, yang emosi kita, kemudian untuk memulai menata kehidupan yang baru. Nah, bagaimana ya Kak Edwin memaknai hidup di tengah situasi yang sulit kala itu? Bagaimana kemudian bisa menemukan sebuah titik balik ya, sekalipun itu bukan suatu proses yang sekali jadi kan? Bagaimana bisa memaknai hidup di tengah situasi yang tidak mudah? Iya, kalau flashback, kalau saya pribadi memang saat itu sendiri juga memang belum melihat harapan gitu. Jadi kalau buat saya pribadi saat itu memang masih berat, tapi sesuatu yang kosong di dalam diri itu nggak akan bisa terisi memang gitu. Masih terasa. Masih ada. Kalau sekarang sih ya mulai bisa lah normal gitu, mulai menjalani kehidupan. Tapi untuk saat itu ketika menjalani proses itu, justru di saat-saat seperti itulah mau nggak mau kita harus cari sesuatu yang bisa kita jadikan pegangan, yang bisa mengisi lubang yang besar itu gitu. Dan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan aja gitu, sehingga makanya saya katakan di podcast yang sebelumnya, saya sedemikian rupa gitu nyari Tuhan, ngejar Tuhan gitu. Ini maksudnya apa gitu. Akhirnya di situ saya mempertanyakan ulang gitu. Lah, kalau dulu panggilan saya adalah saya yakin dulu menikah, dan saya mempersiapkan sedemikian rupa untuk perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang kami harapkan jangka panjang. Tapi kok kayak gini? Apakah ada panggilan yang lain gitu? Tuhan maunya apa sih gitu? Itu yang selalu saya tanyakan lagi gitu. Sehingga dalam perjalanannya saya
mulai Tuhan bentuk ulang lagi gitu. Jadi ketika kita di titik nol, ya udah kita ngisi lagi dari nol gitu. Nah, tergantung apa yang mau diisi dari nol itu yang baru itu. Nah, disitulah saya akhirnya mungkin ya istilah rohaninya menemukan Tuhan gitu. Menemukan Tuhan yang pada akhirnya dia yang membuat saya mempunyai nilai-nilai yang baru, prinsip-prinsip yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan yang memang Tuhan ingin untuk saya hidupi gitu. Nah, salah satunya adalah di titik itu saya memahami bahwa pada hakikatnya nggak ada satupun yang kita miliki gitu, sehingga kenapa kita menghabiskan banyak waktu dalam hidup kita untuk berusaha mencari sesuatu yang pada akhirnya mau nggak mau akan kita lepas. Orang akan datang dan pergi, sesuatu akan datang dan pergi, apalagi benda gitu, apapun itu pasti akan datang dan pergi gitu. Nah, dari situ saya berusaha untuk mengisi waktu saya lebih banyak untuk baca buku pada akhirnya, baca Alkitab, baca buku, dan dari situ mulai muncul yang namanya kepedulian gitu. Kepedulian kepada sesama gitu. Khususnya dalam konteks saat itu adalah sesama yang juga mengalami keadaan seperti saya gitu. Nah, memang dalam keadaan saat itu saya seringkali memposisikan diri sebagai orang yang paling menderita gitu. Kadang-kadang kan kita seperti itu ya. Ketika kita udah jatuh ke titik nol gitu dalam keadaan kena bencana atau kita mengalami musibah atau apapun, nggak sesuatu yang di luar ekspektasi, kadang-kadang kita merasa bahwa kita lah orang yang paling menderita di dunia ini gitu. Saya dalam kondisi saat itu nyari tuh orang-orang yang kayaknya lebih menderita lagi dari saya gitu. Gitu. Nah, kebetulan waktu itu memang sempat ada tragedi Nanggala, KRI Nanggala. Di situ kan banyak juga tuh orang-orang yang kehilangan pasangannya, masih muda juga gitu. Saya ikutin tuh beberapa akun sosmed mereka, saya follow, saya ikutin perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka menjalani kehidupan kedukaannya gitu. Kemudian ada beberapa channel-channel YouTube juga yang saya cari bagaimana mereka menghadapi kehilangan pasangan gitu. Dan ternyata orang-orang yang mengalami kisah hidup kayak saya, bukan saya sendiri gitu. Ada beberapa orang yang juga seperti itu. Dari situ saya berusaha juga, oh ternyata seperti itu. Ya, akhirnya dalam konteks itu saya merasa terberkati oleh keberadaan orang-orang yang senasib sepenanggungan itu gitu. Sehingga itu yang membuat saya berusaha untuk mengisi hidup saya dengan memberi diri. Akhirnya dalam beberapa kesempatan waktu saya pelayanan di Pare dulu gitu, ada juga yang mengalami seperti saya gitu. Jadi dia ditinggal suaminya meninggal ketika anaknya masih usia 6 bulan gitu. Dia masih muda juga gitu. Kemudian saat itu karena saya sering pelayanan ke situ di daerah Pare atas itu di Laharpang itu, kemudian dari keluarga minta saya untuk melayani gitu salah satu sesi di ibadah penghiburan. Jadi mereka dalam 1 minggu itu selalu ada ibadah penghiburan Senin selama 7 hari itu. Nah, saya diminta untuk mengisi salah satunya gitu. Dan saya bersyukur gitu, kisah hidup saya, bagaimana saya juga pernah mengalami itu, bisa saya bagikan dan menguatkan gitu. Kemudian kebetulan itu juga berlanjut juga gitu, ketika ada kejadian-kejadian kayak waktu itu sempat ada gempa di Malang ya, di daerah Sukoanyar waktu itu. Kemudian ya saya personal untuk pengen jadi relawan gitu, untuk relawan kemanusiaan, untuk bantu mitigasi kah, atau mungkin hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh lembaga-lembaga kerelawanan seperti itu dengan BPBD. Kemudian waktu itu juga dengan teman-teman relawan Gus Durian seperti itu. Nah, ternyata di luar sana banyak tuh orang-orang yang membutuhkan bantuan kita gitu. Yang mungkin lebih menderita. Yang mungkin lebih menderita gitu. Jadi ya itu sih, bukan membanding-bandingkan kita siapa yang lebih menderita, enggak. Tapi ternyata lewat penderitaan juga Tuhan bisa berbicara, dan Tuhan mengubahkan kita dan memberikan sesuatu dalam diri kita dan memberi keterbebanan untuk memberi diri pada akhirnya gitu. Pada akhirnya itu sih. Jadi self fokusnya ya kayak saya bilang di podcast sebelumnya, bukan lagi sama diri saya sendiri gitu. Ya, jadi beberapa teman saya juga heran gitu, karena dulu saya kuliah di fakultas industri segala macam yang fokusnya adalah bisnis, pengembangan dan seterusnya, improvisasi dan bagaimana mendapatkan profit seperti itu, dan sekarang kayak balik setir 180 derajat gitu ke ranah-ranah yang memang bukan saya banget gitu ya, dari yang saya yang dulu gitu. Tapi enjoy melakukan. Tapi enjoy banget gitu. Justru lebih enteng, lebih ringan gitu rasanya. Jadi kayak nggak ada keterbebanan gitu.
Kalau mungkin kalau dulu masih ada istri gitu kan, ya mungkin nggak mungkin bisa gitu kan. Pasti ada sesuatu yang tidak semudah ini gitu. Ketika melakukan pelayanan keluar, memberi diri kepada orang lain, sementara kita masih ada tanggung jawab. Yang notabene tanggung jawab itu adalah tanggung jawab yang kita pilih sendiri. Berkeluarga itu tanggung jawab loh gitu. Dan kita memilih bertanggung jawab terhadap keluarga, kehidupan pasangan juga, dan apalagi di sana dikaruniai anak, itu tanggung jawab yang besar. Seperti itu sih. Ya, jadi menemukan makna diri di tengah situasi itu adalah dengan mencari Tuhan dan mencari dalam tanda kutip ya kita lebih dekat dengan Tuhan, menemukan pegangan yang benar gitu ya. Karena kalau salah kita mencari, kadang kan ketika kita mencari pelarian gitu ya, kita mencari pelariannya ke orang misalnya atau ke tempat yang salah gitu, akhirnya kan semakin terjerumus lah. Memang terkesan di awal bisa menyenangkan, membuat lega, tapi pada akhirnya menjerumuskan. Jadi luar biasa tadi ya, berusaha untuk mencari Tuhan, mendekat dengan Dia, dan akhirnya menemukan. Dan menemukan Tuhan itulah yang mengubahkan kehidupan, membuat berubah orientasinya itu ya, dari yang selfish mungkin, tetapi sekarang lebih kepada membangun kepedulian terhadap orang lain. Luar biasa sekali ya Kak ya. Puji Tuhan. Jadi Tuhan itu bekerja secara nyata kalau saya melihat ya, dan Dia hadir di dalam segala tangis, gumul juang anak-anaknya yang sungguh merindukan. Jadi Tuhan nggak tinggalkan sekalipun di dalam situasi yang sulit.